Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi ya. Ini kuliah berapa ya? Keempat ya Bu Yayu ya? Keempat ya? Keempat ya. Nanti kita coba kasih tugas, kemudian berdasarkan kuliah 1 sampai 4 itu kan ada tuh semua di YouTube ya, nanti coba dipelajari. Nanti kuliah kelima itu nanti saya susun dengan Bu Yayu supaya ada presentasi ya, kan seperti itu Bu Yayu ya. Ya, ya. Jadi saya pikir ini kuliah yang menurut saya penting ya untuk kita bisa menghayati etika keilmuan itu dan kita terapkan. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita mempelajari etika keilmuan dengan teorinya tapi nggak bisa diterapkan ya sayang ya gitu. Oke. Saya sudah mempersiapkan video yang saya buat dengan AI ya. Jadi hari ini kita akan diskusikan bagaimana artificial intelligence itu dan juga fuzzy logic analysis yang seperti yang saya sudah share dengan dengan kalian semua itu untuk dipelajari ya. Oke. Kali ini saya akan coba share video yang saya buat dengan AI. Coba kalian lihat ini. Ini bagus ya videonya. Sebentar ya. Dan ini menjelaskan note yang catatan yang saya share itu. Sebentar. Saya share dulu mananya. Share, tunggu. Windows. Saya buka dulu nih. Buka. Oke. Oke. Sudah nampak ya? Sudah, Bro. Sudah ya? Oke. Kita ini ada video sekitar 5 menit ya, 5 menit 51 detik yang saya buat dengan gunakan AI. Coba kita dengarkan, kemudian nanti kita akan bahas. Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan coba bedah sebuah ide yang menarik banget, yaitu tentang etika keilmuan di tengah gempuran kecerdasan buatan atau AI. Kita bakal lihat gimana sih teknologi ini memaksa kita buat mikirin ulang soal integritas di dunia akademik. Yuk, kita langsung ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan jadi jantung dari semua ini. Dengan makin canggihnya AI, apa iya kita bisa begitu saja menyerahkan urusan integritas akademik, sesuatu yang sangat manusiawi, ke tangan algoritma? Pertanyaan tadi itu membawa kita ke sebuah tren yang lagi marak banget di berbagai universitas. Upaya untuk mengotomatisasi etika. Banyak yang udah pakai sistem AI buat mendeteksi plagiarisme, menganalisis pola penulisan, bahkan sampai memetakan konflik kepentingan. Dan harus diakui ya, AI ini jago banget buat nemuin pola-pola yang mungkin kita lewatkan. Tapi, disinilah letak masalahnya. Teknologi kayak deep learning emang bisa mengolah ribuan data dan ngeluarin skor resiko dengan presisi yang tinggi banget. Cuma, kita harus ingat satu hal penting. Presisi statistik itu bukan kebijaksanaan moral. Sebuah angka, secanggih apapun perhitungannya, nggak akan pernah bisa menggantikan pertimbangan manusia yang arif. Nah, gara-gara kita sering salah kaprah antara mendeteksi pola dengan mengambil keputusan, akhirnya muncul dua pendekatan ekstrim. Dan ya, dua-duanya bisa dibilang gagal. Yuk kita lihat kenapa. Oke, yang pertama pendekatan yang 100% pakai algoritma. Masalahnya jelas banget di sini. Skor risiko yang dikasih AI itu kan bukan vonis dari hakim. Terus, pola yang terjadi di masa lalu juga belum tentu jadi standar etika yang benar. Malah, kalau data yang dipakai buat melatih AI-nya itu penuh sama bias, misalnya data yang mencerminkan nepotisme atau kompromi struktural, ya AI-nya cuma bakal melanggengkan masalah yang sama. Di sisi lain, ada pendekatan tradisional yang kaku banget. Kita semua tahu kan, dunia akademik itu penuh sama dilema di wilayah abu-abu. Sengketa soal siapa penulis utama, tekanan buat cepat lulus, konflik kepentingan, semua itu rumit. Kalau kita cuma menyederhanakan semuanya jadi patuh atau melanggar, kita justru mengabaikan realitas yang jauh lebih kompleks. Jadi, kita seolah-olah kejebak kan. Di satu sisi ada algoritma yang super cepat tapi buta moral. Di sisi lain, ada aturan tradisional yang jelas tapi kaku dan sering gak relevan. Dua-duanya gak cukup, kita butuh jalan keluar yang lebih baik. Nah, karena itulah solusinya bukan sekadar teknis atau hitam putih. Mari kita lihat jalan tengah yang diusulkan di sini, sebuah sistem etika hibrida yang reflektif.
Apa sih sistem hibrida ini? Gampangnya, ini adalah pendekatan cerdas yang menggabungkan dua kekuatan. Kekuatan deep learning yang bisa baca pola resiko tersembunyi dipadukan sama yang namanya logika fuzzy. Logika fuzzy ini jago banget buat menavigasi area abu-abu, mempertimbangkan banyak faktor secara bertahap, nggak cuma sebenarnya cara kerjanya bisa kita pecah jadi 3 tahap yang cukup sederhana. Yuk kita lihat. Nah, ini sekilas dapur teknis dari sistemnya yang nunjukin gimana variabel kayak tingkat pelanggaran atau tekanan struktural itu diolah. Tapi jangan khawatir, kita nggak bakal terjebak sama rumus-rumus ini. Kita lihat aja proses besarnya secara konsep. Oke, jadi kuncinya ada di proses 3 langkah ini. Bayangin gini deh. Pertama, deep learning itu tugasnya kayak detektor asap. Canggih banget. Dia menganalisis data dan ngasih kita skor resiko. Ingat, ini baru sinyal awal, bukan keputusan. Kedua, logika fuzzy mulai bekerja. Dia ini kayak petugas keamanan yang bijak. Dia nggak panik, tapi ngecek dulu konteksnya. Seberapa parah sih pelanggarannya? Ada tekanan dari sistem nggak? Faktor kemanusiaannya gimana? Dan yang paling-paling penting, tahap ketiga. Semua hasil analisis ini dibawa ke komite etik. Jadi, AI itu detektor asapnya, tapi manusialah pemadam kebakarannya. Nah, kalimat ini benar-benar merangkum prinsip utamanya. Teknologi itu tugasnya cuma jadi alat bantu analisis. Pada akhirnya, tetap manusia yang harus memikul tanggung jawab moral untuk mengambil keputusan. Dampak dari sistem ini ternyata jauh lebih dalam loh. Bukan cuma soal menghukum siapa yang salah. Ini soal pergeseran cara pandang atau paradigma. Jadi kita bergerak menjauh dari model lama yang sifatnya reaktif, yang cuma fokus menghukum orang kalau udah kejadian. Dan kita bergerak menuju sebuah model baru yang jauh lebih kuat, model pembelajaran institusional yang reflektif. Maksudnya gimana sih dalam prakteknya? Gini, kalau sistem ini secara konsisten nemuin pola masalah yang sama berulang kali, maka yang perlu diperbaiki itu bukan cuma individunya, tapi bisa jadi kebijakannya, atau bahkan budaya organisasinya. Jadi, etika bukan lagi sekedar alat kontrol buat menghukum, tapi jadi mekanisme buat menyembuhkan sistem secara keseluruhan. Keren kan? Dan semua ini akhirnya membawa kita ke kesimpulan, ketantangan yang sesungguhnya di era kecerdasan buatan ini. Pesan utamanya sebenarnya sangat jelas. Etika itu nggak boleh dan memang nggak akan pernah bisa diotomatisasi sepenuhnya. Teknologi bisa banget bantu mendukung, bisa memperjelas medannya, bisa mempertajam analisisnya. Tapi pada akhirnya, etika itu harus tetap dijalankan oleh manusia yang punya akal budi. Kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang menurut saya kuat sekali. Tantangan terbesar kita di era AI ini bukan lagi gimana cara membuat mesin jadi lebih cerdas, tapi gimana cara memastikan kita sebagai manusia tetap bijaksana. Sebuah pemikiran yang bagus untuk kita renungkan bersama. Terima kasih. Oke, ya. Sudah dengar ya videonya? Udah lihat? Itu saya buat pakai apa namanya tuh notebook LM dari Google. Jadi kalau ibu bapak pernah nggak ada siapa yang pernah membuat video seperti itu? Untuk pengajaran bagus ini. Ayo, Bu Ayu pernah buat? Bu Belum, Ika Prof. ya. Oh belum ya? Sayang. Ya, jadi itu Pernah, bisa kita Prof. masukkan di Google LM itu mungkin ya buku-buku atau apa sampai puluhan pun bisa dimasukkan, nanti dia sama dia dibuatkan videonya sama dia. Oke. Jadi saya buat video itu berdasarkan catatan yang saya sudah berikan di WhatsApp itu. Jadi apa yang penting yang perlu dicatat ya di dalam kita melihat etika keilmuan itu, kita sebenarnya bisa menganalisis ya secara rasional, kemudian kita memutuskan ya tindakan kita itu apa setelah kita melihat dilema etika itu. Jadi dalam kuliah hari ini kita akan coba lihat dari aspek bagaimana kita bisa menganalisis ya dilema etika. Kuliah yang lalu saya kan sudah menjelaskan mengenai deep learning ya. Jadi deep learning itu sebenarnya kita memetakan risiko. Jadi apa sih risikonya kalau kita misalnya
melakukan tindakan seperti ini setelah kita melihat prinsip-prinsip etika yang kita sudah pikirkan. Jadi mana positifnya, mana negatifnya, kemudian kita juga yang akan memutuskan. Tetapi permasalahannya kalau kita hanya menggunakan deep learning itu, saya berpikir, karena saya baru berapa tahun ini saya belajar mengenai fuzzy logic ya, dan ada beberapa orang mahasiswa S3 itu yang saya suruh untuk melakukan penelitian bidang pendidikan setelah saya pulang ke Indonesia itu menggunakan fuzzy logic. Jadi setelah kita menganalisis dengan menggunakan deep learning ya, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan fuzzy. Kenapa fuzzy itu penting? Karena dalam kita menggunakan analisis dengan menggunakan deep learning itu kan bisa ya dan tidak saja ya. Itu masalahnya. Fuzzy itu tidak. Fuzzy itu artinya kabur. Artinya keputusan itu bukan hanya biner ya. Biner itu maksudnya 1 atau 0, ya atau tidak. Tetapi kalau kita menggunakan fuzzy, kita bisa melihat ini di tengah-tengah 0,5 kah atau 0,1 kah atau 0,9, mendekati 1 kah atau mendekati 0. Jadi fuzzy itu menurut saya bisa kita gunakan untuk mengatasi atau keraguan kita gitu. Nah, jadi step pertamanya kita gunakan deep learning. Step keduanya apa ya? Fuzzy ya, fuzzy logic, analisis. Yang step ketiganya baru kita putuskan setelah kita melihat analisis dua itu. Kenapa ini penting menurut saya? Karena apa? Coba ibu bapak nanti cari di internet. Ini jarang orang yang menggunakan ini. Saya pikir nggak ada ya. Jadi saya ini pendekatan baru Bu Yayu. Pendekatan baru etika keilmuan dengan menggunakan yang saya katakan di itu hibrida. Jadi menggunakan analisis deep learning, kemudian dilanjutkan dengan fuzzy logic, kemudian barulah kita lihat hasil analisis itu dan kita melakukan keputusan ya. Dan keputusan itu terserah kita. Kita melihat faktor-faktor yang mana sih yang dominan, mana sih yang berpengaruh. Nah, jadi itu sangat penting untuk kita melakukan analisis itu. Kenapa ini penting? Karena basicnya itu adalah, saya share dulu ya. Basicnya adalah saya pernah baca buku. Sebenarnya buku ini sangat berpengaruh ini di dalam bidang sosial dan juga bidang sains ini saya share ya. Windows, ini. Oke. Siapa yang pernah melihat ini? Sistem seperti ini? Ada yang pernah lihat? Nggak ada ya? Ini adalah sistem yang diusulkan oleh Profesor Daniel Kahneman. Jadi Profesor Daniel Kahneman itu adalah pemenang Nobel ekonomi, kalau nggak salah tahun 2002, tetapi latar belakangnya adalah dalam bidang psikologi. Jadi buku yang ditulisnya itu yang sangat terkenal itu adalah Fast Thinking dan Fast and Slow Thinking. Jadi berpikir cepat dan berpikir lambat. Jadi manusia itu dibagi kepada dua sistem cara berpikirnya. Yang satu yang dia sebut sebagai, yang sebelah kiri ini, sistem satu itu yang disebut sebagai fast thinking, berpikir cepat. Dan ini adalah sistem satu. Jadi berpikir cepat itu mengandalkan intuisi dan insting. Dan manusia itu 95% itu berpikirnya cepat. Jadi hanya berdasarkan intuisi dan insting saja. Dan cara berpikirnya itu unconscious, ya. Unconscious itu maksudnya apa? Tidak di bawah, tidak sadar dia. Unconscious cepat, langsung ngambil keputusan cepat. Kemudian seperti automatic pilot gitu. Contohnya kalau saya pagi pergi ke pergi ke A19 di ruang di ya saya otomatis aja, saya tanpa pikir langsung absen. Karena apa? Karena sudah terbiasa seperti itu, nggak mikir-mikir lagi kan, nggak mikir lagi kita. Jadi sistem satu itu dia berdasarkan intuisi dan insting, dan dia 90% keputusan kita didasarkan kepada ini.
Tapi kalau seandainya keputusan etika kita sangat bergantung kepada sistem satu itu, bermasalah dia nanti. Kenapa? Sistem satu itu tidak kurang rasional dia, karena sangat cepat, 90%. Jadi, kata Daniel Kahneman, kita ada juga cara berpikir yang lain ya, namanya sistem 2. Sistem 2. Dan sistem 2 itu slow thinking, berpikir lambat. Dan berpikir lambat itu adalah berpikir yang rasional. Rasional itu ya kita sadar. Kalau sistem satu itu kita tidak sadar, unconscious. Dan ini memerlukan usaha untuk berpikir itu. Ya. Dan sangat lambat, sangat logik, indecisive, lazy, itu malas gitu ya, sangat lambat dia. Oke. Tapi problemnya di dalam kita melihat kata Daniel Kahneman itu, dua sistem ini, rational thinking ini atau sistem berpikir yang rasional itu hanya kontribusinya hanya 5%. Lalu saya berpikir, kalau hanya 5%, artinya 95% kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari itu melakukan keputusan, itu lebih ke arah banyaknya adalah fast thinking. Ini akan bermasalah besar kalau seandainya masalah itu adalah masalah yang betul-betul krusial ya, dilema kita. Nah, ini termasuk juga dilema etik ya, dilema etik atau etika dilema itu. Dan saya berpikir kita harus memanfaatkan apa yang 5% itu semaksimum mungkin. Artinya harus rasional. Oleh karena itu, saya berpikir etika keilmuan ini kalau kita ada teori-teori banyak, tetapi kita harus ada metode, kita harus ada alat untuk kita bisa memutuskan apakah ini tepat apa tidak. Jadi, itulah yang saya kemukakan sebagai hibrida. Jadi gabungan antara deep learning yang kita sudah bicarakan minggu yang lalu dengan yang sekarang ini saya kombinasikan dengan fuzzy logic. Sebenarnya agak kalau harus perlu latihan juga untuk kita bisa memutuskan itu gunakan dua sistem ini. Tetapi untuk memudahkan kita bisa memahami ini, makanya di WhatsApp grup itu saya meminta teman-teman semua ini, Bapak Ibu ini untuk memikirkan dilema dan kita akan pikirkan menggunakan sistem deep learning dan kemudian fuzzy dan kemudian kita lihat apakah keputusan kita itu betul, apakah keputusan kita itu tepat dan ini meminimalkan dampak yang tidak kita harapkan. Nah, jadi kuliah kali ini kita akan bahas hibrida deep learning, kemudian dilanjutkan dengan fuzzy, kemudian kita putuskan etikanya. Supaya apa? Kita lebih menggunakan secara memaksimalkan atau mengoptimalkan sistem berpikir kita itu secara rasional. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Sekarang saya minta Ibu Bapak untuk menceritakan ya masalah yang complicated gitu. Yang minggu yang lalu itu kan masalah sederhana itu ya. Tapi masalah sederhana pun agak susah juga kita memutuskan kan, betul nggak? Nah, siapa yang bisa Oke, Bu Rahma ya. Saya akan catat ya, sebentar. Saya akan catat. Sebentar, saya akan catat nih Bu Rahma. Oke, Bu Rahma. Ya, gimana ceritanya? Oke. Terima kasih, Prof. Ngapunten. Ini nanti kalau ada bahasa yang kurang berkenan. Jadi, ini terjadi di dua sekolah yang berbeda, yang mana satunya adalah salah satu sekolah swasta, yang salah satunya adalah ditemukannya bukti perbuatan asusila murid. Putus dari Bu, swasta dan apa satu lagi? Swasta dan? Sekolah negeri. Oh, sekolah negeri, lalu? Nah, ditemukan bukti perbuatan asusila murid
Dalam hal ini sudah sampai ke hubungan yang lebih serius, Prof. Oke, perbuatan susila murid ya. Nggih. Nah, kemudian di sini ada dua pengambilan keputusan yang berbeda, Prof. Untuk yang di sekolah swasta tadi, itu karena di awal sudah jelas peraturannya bahwa ini tidak boleh dilakukan, maka tindakan asusila ini langsung masuk ke SP3, Prof. SP3 itu apa maksudnya tuh? Ini diminta untuk mengundurkan diri, Prof. Tentunya dengan proses bukti tadi disinkronkan dulu antara bukti yang didapat dengan siswa yang bersangkutan. Setelah itu pemanggilan orang tua, terjadi klarifikasi di sana, terus akhirnya memastikan dulu ada sekolah yang menerima, baru pencabutan berkas. Oke. Kemudian? Kalau yang di salah satu sekolah negeri ini, Prof, itu pendampingan. Artinya sama, yang dilakukan pertama adalah ini bukti dulu, kemudian pemanggilan siswa, setelah itu pemanggilan orang tua didampingi BK dan Tatib, baru nanti akhirnya pendampingan tanpa ada yang namanya pemecatan pengeluaran. Pengeluaran ya, dikeluarkan ya tanpa ada pemutusan pengeluaran siswa ya. Ini anak SMA, SMP ini? SMA ada, SMP juga ada, Prof. Oke. Oke, ini bagaimana ya kalau kita tapi yang di swasta ini dia lebih lebih tegas gitu ya? Nggih, langsung, Prof. Langsung, karena memang di awal itu sudah jelas di tatipnya, kemudian sekolah pun tidak mau kalau citranya nanti terganggu. Oke, karena ada peraturan dan mengganggu citra ya. Tapi kan kalau di pendampingan itu citranya nggak terganggu juga sebenarnya. Tapi itu sudah keputusan, Prof, kalau di ini swasta yang saya maksudkan tadi. Jadi itu sudah terjadi kesepakatan seperti itu. Oke ya. Sebentar, saya coba analisis dulu. Jadi ada sekolah swasta, kemudian di sekolah swasta itu diputuskan untuk istilah tadi SP3 ya. Sedangkan di negeri enggak gitu ya. Ya, di negeri enggak. Oke, saya coba pakai saya tulis sebentar. Bagaimana kita menganalisis ini? Oke, sebentar saya share. Tunggu. Oke, bentar ya. Ini mana ini saya nih? Notability. Saya share. Windows. Nah, ini. Oke, pelan-pelan ya. Nampak ya, Ibu Bapak ya? Nampak? Nampak. Tolong di mic-nya tuh dan ada suara kecil. Besar, Bu. Oke. Jadi apa yang sudah kita lihat di dalam video itu, kita mau melakukan pendekatan. Bentar, ini kok nggak jalan ya? Bentar. Oke, kita melakukan pendekatan apa tadi? Pendekatan, tadi tulisan saya kok jelek ya? Pendekatan namanya hybrid ethical, ini bahasa Inggris yang keren. Ethical AI namanya ya, kita menggunakan AI dan di dalam situ kita gunakan deep learning plus yang saya sebut ini adalah penalaran apa namanya tuh, fuzzy
Plus apa satu lagi Bu yang terakhir di video itu? Deep learning plus penalaran fazi, apa satu lagi? Deliberasi Deliberasi. deliberasi manusia. Jadi kita ada 3 pendekatan ya. 3 pendekatan. Satu gunakan kok ini ya, bentar. Kok jadi andu ya. Satu kita gunakan deep learning, kedua dilanjutkan dengan penalaran fazi, ketiga deliberasi manusia. Oke. Kasusnya adalah kita ada kasus, nah ini saya tulis ini supaya, aduh, mana ini? Kasusnya apa tadi Bu? Kasus, ada 2 sekolah ya? Ditemukannya Bu. 2 Iya. sekolah, oke. Kemudian ada swasta, ada negeri, yang menemukan kasus di mana ada bukti perbuatan asusila siswa ya, yang menghasilkan keputusan yang berbeda. Kalau di swasta ini, dia tegas ya Bu ya? Iya, Tegas, Prof. langsung dia SP3. Ya gitu ya, SP3 namanya. SP3 itu apa, singkatan dari apa tuh? Surat peringatan yang ketiga. Oh, surat peringatan berarti langsung diputuskan mengundurkan diri, alasannya untuk menjaga citra dan aturan lembaga. Kan seperti itu ya Bu ya, untuk swasta. Betul, betul. Kalau di negeri, ini pendampingan. Pendampingan, sebentar ini kok saya geser ini. Anu saya kok kecil ya. Oke, pendampingan. Tidak ada pengeluaran ya Bu ya. Tidak ada pengeluaran mahasiswa ya. Sebentar, ini kok Siswa, ada Prof. pengeluaran siswa. Sebentar, ini kok kalau saya matikan ini, anu enggak ya dia? Kecilkan aja. Oke, pengeluaran siswa. Jadi pendekatannya yang nomor di negeri itu adalah pendekatan rehabilitatif ya Bu ya. Ini sifatnya rehabilitatif ya. Kalau ini kan langsung dikeluarkan itu, rehabilitatif. Oke, ini kasusnya. Kemudian, apa sih? Nah, kita lihat dulu variabelnya. Caranya kita memandang itu, kita harus masuk ke variabel analitik yang kita analitis, ya, yang kita akan analisis. Jadi, apa sih variabelnya? Yang pertama, variabelnya apa, Bu? Kita harus melihat tingkat pelanggaran moralnya, kan? Nah, satu, tingkat pelanggaran moral. Mungkin ada orang yang lihat tingkat pelanggaran moralnya itu tinggi, atau ada juga yang melihat, oh ini nggak terlalu tinggi ini misalnya, karena masih anak-anak misalnya, atau macam-macam lah ya. Yang kedua, ini perlu ada bukti ya. Kan tadi dibilang bahwa orang tuanya dipanggil, kemudian ada saksi dan segala macam ya Bu ya. Ya. Oke. Berarti Jadi ada berawal dari bukti yang sudah diperoleh, baru dilakukan tindakan. betul. Berarti variabel yang kita perhatikan di sini adalah kekuatan bukti. Yang ketiga, tadi saya dengar juga ada reputasi lembaga, kan seperti itu. Nah, ini kan variabel juga, karena di swasta itu, kalau seperti ini lembaga kita jadi tercemar, makanya ada variabel yang harus kita masukkan, orientasi reputasi lembaga. Oke, ini kita sebut sebagai ORL lah. Ya. Kemudian yang nomor 4, apalagi nih, nomor 4, di sekolah negeri tadi, ini kan rehabilitatif sifatnya. Jadi kalau di negeri dia merasa ada kewajiban perlindungan
dan pembinaan anak. Jadi anak itu direhabilitasi, kita lindungi dia. Bukannya kita vonis gitu, harus kita hukum gitu, enggak. Nah, ini di negeri ya. Ini ada variabelnya yang diperhitungkan di negeri itu. Kalau di swasta itu kayaknya enggak terlalu dianukan. Oh, sebentar, ini saya kok sebentar. Ini kok enggak tercabut dia. Suara saya kedengaran nggak, Bu? Terdengar, Prof. Dengar ya. Bentar. Terdengar. Ini terdengar ya. Bentar. Oke. Speaker mic saya ini tercabut nih. Bentar. Oke, ini lebih jelas ya. Oke. Kemudian yang kelima. Yang kelima itu keadilan prosedural. Ya. Nah, kita lihat KP ini. Kemudian yang keenam, ini bisa menjadi tekanan citra publik. Wah, ini banyak ini anunya nih. Banyak variabelnya yang harus kita pertimbangkan. Kalau kita bisa melakukan seperti ini, menurut saya putusannya akan lebih baik. 7. Pendekatan disipliner. Ya, ini PD ya. Pendekatan disipliner. Ini apakah kita retributif atau kita rehabilitatif. Nah, jadi 8. Nah, ini variabel yang kita pertimbangkan. Dampak psikologis siswa. Namanya DPS ini ya. 9. Risiko diskriminasi sistemik. Oke, jelas ya Bu ya? Clear ya? Kok suara nggak kedengaran? Saya ngomong sendiri. Iya, Prof. Oke ya, jadi ini variabel-variabel yang menurut saya ya, yang dibantu oleh deep learning itu, bagaimana kita melihat kasus ini. Sebenarnya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Di sini ada 9 ini. Pelanggaran moralnya, bagaimana tingkatnya, kekuatan buktinya gimana, kuat apa enggak, orientasi reputasi lembaganya, kewajiban perlindungan, kemudian keadilan prosedural, tekanan citra publik, pendekatan disipliner, dampak psikologi siswa, risiko diskriminasi sistemik. Lain-lain kasus akan lain-lain juga variabelnya. Ini penting untuk pertama kali, dan saya yakin pihak dari sekolah dia tidak mempertimbang. Mungkin dia sudah dipertimbangkan, tapi harus kita tuliskan supaya clear. Oke. Yang kedua, seperti yang minggu yang lalu, kita perlu ada tabel analisis risikonya. Ini pendekatan pendekatan deep learning itu, dia akan keluar ini tabel analisis risiko etikanya. Jadi kalau kita lihat, yang paling penting adalah sebenarnya, kalau kita lihat di sini, bagaimana yang pertama itu dimensinya bagaimana? Dimensi. Yang kedua apalagi? Kalau di sekolah swasta itu gimana? Swasta, ya kan? Negeri kan berbeda anunya, tindakannya. Risiko sosialnya bagaimana? Kemudian dampak kelembagaannya seperti apa? Ini kita tulis kenapa? Karena semua dari variabel ini perlu kita masukkan ke dalam tabel analisis risiko etika. Nah, dampak kelembagaan gimana?
Kemudian implikasi epistemiknya seperti apa? Oke, coba kita bahas satu-satu ya. Oke, kalau kita lihat pendekatan disipliner, ya pendekatan disipliner PD ya, pendekatan disipliner. Kalau di swasta gimana Bu tadi itu? Tegas kan? Betul ya? Oke, Prof. Tegas, kemudian dikeluarkan ya, dikeluarkan. Kalau di negeri enggak, dia rehab. Betul ya? Risiko sosialnya gimana? Risiko sosialnya ya pasti tinggi. Jadi ada ketimpangan perilaku risiko sosial orang seperti ini itu, anak-anak itu. Kelemahannya seperti apa? Terjadi polarisasi standar karena berbeda kan Bu ya antara negeri dengan swasta itu. Terjadi polarisasi standar. Mohon dianukan Bu mic-nya. Apa implikasi epistemiknya? Karena dua sekolah ini berbeda. Artinya apa? Kalau kita lihat implikasi epistemiknya, standar moral tidak konsisten kan? Ini kalau kita lihat dari aspek pendekatan disipliner, berbeda antara swasta dan negeri. Kalau kita lihat orientasi citra, tadi orientasi citra itu yang mana itu? Orientasi reputasi lembaga. Artinya yang ORL tadi itu. Kalau di sekolah swasta, menurut Ibu gimana? Tinggi kan nih? Kenapa? Reputasi di swasta itu menjadi prioritas. Tapi di sekolah negeri kan enggak, dia rehab. Dia tidak terlalu melihat bahwa kalau kita rehab dia itu orientasi kita jadi tidak tinggi nih, kita anak itu tidak kita keluarkan. Makanya di sini sedang dia. Karena anak itu tidak dikeluarkan. Risiko sosialnya juga jadi sedang. Dampak kelembagaannya apa? Ya berarti defensif kan jadinya sifatnya. Dan implikasi epistemiknya apa? Institusi lebih lindungi nama daripada pembinaan. Nah, itu implikasinya. Jadi apa? Institusi lebih lindungi nama. Jadi dia lebih menjaga nama dia daripada pembinaan. Nah, ini dari dimensi yang kita lihat dari dimensi orientasi lembaga. Bagaimana dengan perlindungan anak? Perlindungan anak tadi mana tuh? Perlindungan anak. Nih, pembinaan anak KPPA ya, KPPA. KPPA. Kalau swasta gimana? Perlindungan anak. Kalau menurut Ibu gimana? Pasti terbatas kan? Karena dikeluarkan anak itu kan? Betul nggak? Betul ya? Kalau di negeri gimana? Perlindungannya. Berarti tinggi sini. Kenapa tinggi? Karena ada pendampingan. Risiko sosialnya seperti apa? Ya tinggi juga kan? Dampak kelembagaan apa? Ada potensi stigma di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari implikasi epistemiknya adalah anak itu diposisikan sebagai pelaku final. Jadi kalau di swasta, anak itu diposisikan sebagai pelaku, wah ini anak ini pelaku harus kita keluarkan. Jadi anak itu diposisikan sebagai pelaku di swasta versus pelaku. Versus dengan kalau di negeri pembinaan. Oke. Apalagi yang mau kita tinjau? Keadilan prosedural. Nah, di sini tadi ada keadilan prosedural, KP ya. KP kita tulis ini. KP. Kalau di swasta, klarifikasi ada kan? Ada klarifikasi. Tetapi ini cepat, ya kan?
cepat diputuskan, dikeluarkan dia. Kenapa? Kalau klarifikasi langsung dikeluarkan ya udah selesailah sudah ceritanya dengan sekolah itu. Tapi di sekolah negeri kan enggak, ada proses pendampingan. Berarti lambat kan? Ini lambat. Risiko sosialnya kita letaklah sedang. Dampak kelembagaannya apa coba? Setelah saya dengar cerita ibu itu, dampak kelembagaannya terjadi persepsi diskriminatif kan Bu? Betul ya? Kan betul ya? Persepsi diskriminatif. Apa dampak implikasi dari epistemiknya? Kesetaraan hak pendidikan itu dipertanyakan. Jadi kesetaraan dipertanyakan. Oke. Kemudian kita coba lihat lagi untuk risiko sistemik ini, risiko jangka panjang yang nomor 9 ini. Sebenarnya kita bisa analisis satu-satu tapi waktu nggak ada ini ya. Artinya kita lihat risiko jangka panjangnya seperti apa. Kalau di swasta apa? Siswa langsung tidak bisa itu sudah keluar ya tadi siswa kehilangan akses kan. Hilang akses. Nah, kalau di negeri terjadi reintegrasi sosial. Risiko sosialnya tinggi juga ini. Dampak kelembagaannya apa? Perbedaan standar jadi. Betul ya? Perbedaan standar. Satu dikeluarkan, satu rehabilitasi. Implikasi epistemiknya apa? Pendidikan jadi tidak seragam dia. Jadi dalam kita menentukan keputusan itu, ini perlu kita buat seperti ini karena ini kan deep learning ya. Kita dapatkan informasi semaksimal mungkin, kita tentukan variabel analitik utamanya, kita buat tabel analisis risiko E3-nya, kemudian kita coba lihat apakah output deep learning itu bisa kita lihat dari untuk mendeteksi. Jadi kita ringkaskan ya, Jadi step selanjutnya kita ringkaskan ini, ringkasan output deep learning DL ya, DL. Oke. Jadi apa yang kita lihat dari ringkasan output deep learning itu? Model dia akan mendeteksi ketidakkonsistenan sistemik. Jadi dia akan mendeteksi konsistenan sistemik. Kenapa? Karena ada dua tindakan yang berbeda. Yang satu rehabilitatif, yang satu lagi itu dia langsung dikeluarkan, tegas dia. Oke. Nah, ini yang kita deteksi ini. Jadi kalau kita boleh tuliskan risikonya, risiko ketimpangan itu ini sama dengan fungsi daripada apa tadi itu? Fungsi daripada ini semua kan? ORL misalnya. ORL itu apa tadi itu? ORL itu adalah orientasi reputasi lembaga. Pasti risiko ketimpangannya kan tinggi karena satu tidak peduli amat dia dengan risiko untuk citra, yang satu lagi, oh iya, citra kita terganggu, makanya kita DO-kan aja, kita keluarkan aja, makanya tinggi di sini. Apalagi, yang satu lagi ini ya, KPPA ini juga tinggi. KPPA itu adalah kewajiban perlindungan dan pembinaan anak. Karena timpang kan jadinya, antara swasta dengan negeri, KPPA-nya juga tinggi. Oh enggak, KPA-nya juga enggak terlalu tinggi ini ya. Bentar. Ketimpangannya tapi enggak terlalu lah ya.
Oke, kita letakkan sini. Tapi risiko ketimpangannya adalah fungsi dari ini. Kemudian apa lagi? Kalau kita lihat dari cara dia mengatasi, membuat keputusan, satu dikeluarkan, satu direhab. Artinya yang PD ini, yang PD yang di pertama kali itu, PD itu apa ini? Ini pendekatan disiplinernya itu sangat berbeda kan. Makanya timpang, sangat timpang. Jadi kalau seperti itu, kita bisa melihat bahwa sekolah swasta itu menunjukkan apa? Menunjukkan risiko reputasi rendah. Jadi citranya terjaga kan? Dan risiko etika sosialnya juga lebih tinggi. Kenapa? Karena akses pendidikannya terputus. Jadi citra terjaga. Kemudian apa? Akses pendidikan terputus. Kalau di sekolah negeri, risiko reputasi kan jadi dia sedang jadinya, nggak terlalu nggak terlalu rendah. Jadi dia ada risiko reputasi. Nah, ini sedang. Kemudian ada lagi risiko pelanggaran moral berulang jika tidak terkontrol. Jadi itu permasalahan yang di negeri itu. Jadi ada risiko pelanggaran. Terulang lagi dia karena, nggak tegas ya. Jadi risiko pelanggaran yang berulang-ulang tuh ini jadi risiko karena tidak dipecat mahasiswa yang tidak dikeluarkan SP3. Jadi ini risikonya. Nah, ini yang menurut kita perlu kita pertimbangkan ringkasan output dari deep learning. Oke, paham ya Bu sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini baru kita gunakan deep learning ini. Ini baru tahap pertama ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin, Bro. Jadi ini tahap pertama loh Bu. Tahap deep learning. Jadi dalam tahap deep learning ini, kita sebenarnya ingin supaya kita itu mendapat informasi, ya, variabel-variabel apa yang kita pertimbangkan, kemudian kita buat tabel analisis risiko etikanya, ya kan? Nah, yang minggu yang lalu itu kan ada plus minusnya ya. Kita bisa, keputusan kita seperti ini, keputusan kita seperti itu. Nah, ini tahap deep learning. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke tahap penalaran fazi. Kenapa kita penting ke tahap kedua ini? Karena apa? Kita mau analisis juga, ya, variabel apa yang penting untuk kita bisa melihat, jangan ya, jangan tidak. Di tengah-tengah itu seperti apa? Jadi bijak kita. Penalaran fazi. Oke. Jadi di sini ada inputnya, Bu. Kita dalam sistem itu kita masukkan inputnya. Apa sih inputnya? Satu, tingkat pelanggaran. Nah, tingkat pelanggarannya seperti apa? Jadi di fazi itu karena dia kabur ya, fazi itu artinya kabur. Kita tidak bisa tidak bilang tidak dan ya saja. Jadi kita harus ada angka di situ. Misalnya 0 sampai 10, berapa tingkat pelanggarannya? Maksimum kah atau minimum? Atau di tengah-tengah atau 5? Ah, ini penalaran fazi itu seperti itu. Yang kedua, kematangan psikologis dari siswa, ya. Siswa. Itu harus kita nilai juga. Ini kita sebut sebagai KPS ini. Kita nilai juga berapa kematangan psikologis untuk mahasiswa itu. Apakah dia maksimum, apakah dia rendah, gitu ya. Mungkin kita letak 2, 3, dan segala macam. Yang ketiga, potensi rehabilitasi. R, ya, 0 sampai 10. Apalagi, risiko dampak reputasi lembaga.
risiko, sebetulnya risiko dampak reputasi lembaga atau RDRL. Kita letak 0 sampai 10 juga. Ini input yang kita masukkan dalam fuzzy logic kita, logika kita masukkan. Outputnya apa? Outputnya adalah nomor 5 ini adalah tingkat sanksi institusional. Sanksi institusional. Oke. TSI. Kita letakkan 0 sampai 10. Kalau 0 dia misalnya ini pendampingan penuh misalnya. Kita letakkan ini pendampingan penuh. 5 misalnya nilainya nggak penuh. Kita letakkan sanksi terbatas misalnya. Ada tingkat-tingkatannya. 10. Nah, ini yang swasta buat ini, permanen. Dikeluarkan permanen ya, pengeluaran permanen. Nah, ini outputnya. Jadi kita masukkan input 1 sampai 4, ini outputnya. Dan ada lagi output yang lain, ya. Ini inputnya. Outputnya itu tingkat sanksi. Jadi kita lihat tadi itu dikeluarkan dan pendampingan. Nah, itu berarti kan berbeda outputnya. Oke. Ini yang kita sebut sebagai A ya. Ini variabel fuzzy. Kemudian tahap selanjutnya dalam analisis fuzzy ini adalah kita lihat dari fungsi keanggotaan namanya. Ini nanti kalau ada nanti di WhatsApp grup nanti saya akan terangkan. Ini agak ribet sedikit nih. Jadi untuk semua variabel kita bisa menilai itu secara triangulasi namanya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ya. Kalau yang rendah itu ada yang sangat minimum, ada puncaknya, kemudian ada yang maksimum. Jadi triangulasi namanya. Ini konsep, nanti Ibu coba lihat ya. Triangulasi dalam fuzzy itu seperti apa. Jadi kita lihat ini menggeser ke kiri dia. 0, 0, 4 ya misalnya. Nanti kita kalau ada waktu nanti saya akan jelaskan secara detail. Tapi sekarang dianukan dulu, dilihat aja dulu. 2, 5 misalnya dan 8 misalnya. Ini kita lihat seperti ini. Kemudian yang tinggi itu seperti apa? 6, 10, 10 misalnya. Yang ketiga, kita buat aturan. Nah, kalau dalam fuzzy itu ada namanya aturan. Namanya aturan inversi namanya. Inferensi, sorry. Ya. Jadi ini aturan di dalam kalau orang background matematik dia tahulah ini ya. Jadi yang pertama jika misalnya TP itu apa tadi? TP tingkat pelanggaran itu tinggi. Nah, ini kita harus buat aturannya nih. Jika tingkat pelanggarannya tinggi dan if-nya harus besar nih. Jika tingkat pelanggarannya tinggi, jika tingkat pelanggaran tinggi dan PR, nah PR ini potensi rehabilitasinya itu rendah, pelanggarannya tinggi, potensi rehabilitasinya rendah, then TSI itu apa tadi? Tingkat sanksi sosialnya itu tinggi. Jadi ini harus kita buat aturan seperti ini. Kita masukkan dalam fuzzy system kita. Yang kedua, jika tingkat, ini TP lagi ya, tingkat pelanggarannya itu tinggi,
dan PR-nya, PR itu potensi rehabilitasinya itu tinggi, akibatnya apa? Keputusan kita, then-nya. Then, keputusannya, outputnya apa? Sedang. Nah, ini rule yang kita buat. Jadi rule ini penting untuk kita bisa mengatasi mengetahui. Ini apa? Saya tulis saja pelan-pelan supaya bisa dimengerti oleh ibu bapak. Saya tulis ya. If TP sedang dan PR tinggi, then, nah ini keputusannya apa? TSI itu kan keputusan kita nih. TSI itu rendah. 4. If TP sedang and RDRL tinggi, then TSI sedang. 5. If TP sedang and RDRL itu tinggi, apalagi N misalnya, PR rendah, then TSI tinggi. Jadi ada kombinasinya untuk keputusannya. Kalau ini TP-nya tinggi, sedang, ininya TP itu tingkat pelanggarannya sedang, RDRL itu apa tuh? Risiko dampak terhadap reputasinya tinggi, PR-nya itu, potensi rehabilitasinya itu rendah, then TSI-nya tinggi. Ini then ya, then. Okay. 6. If TP sedang and KPS rendah, then TSI sedang. KPS itu apa? KPS itu adalah kematangan psikologis siswa. Ya. 7. Ribet ya. Tapi kalau menurut saya, walaupun ribet ini perlu kita lakukan supaya keputusan kita itu tepat. Rendah, then, TSI. TSI itu apa tadi? Nah, saya ulang-ulang lagi nih. Tingkat sanksi institusi. Kan ada 2 sanksi tadi. Ada yang memutuskan dipecat, ada yang memutuskan tidak dikeluarkan kan di rehabilitasi. TSI rendah. 8. If, kenapa ini? If TP tinggi and KPS tinggi and PR tinggi, then TSI sedang. Jadi kita untuk langkah ini kita harus pertama kita tentukan variabel fuzzy-nya, input dan output. Apa inputnya? Apa outputnya? Kemudian kita lihat fungsi keanggotaannya untuk semua variabel itu. Apakah rendah, sedang atau tinggi. Yang ketiga kita harus buat aturan interferensi. Dan setelah itu kita harus membuat simulasi. Simulasi kasus. Oke. Asumsinya apa? Contoh ya. Asumsi. Asumsi yang pertama misalnya TP. TP itu apa tadi, Bu? TP itu adalah tingkat pelanggarannya itu misalnya cukup serius.
Kita letak 7, karena kan 0 sampai 10 kan. Nah, sekitar 7 misalnya. Ini asumsi yang pertama nih, 7. Cukup serius. Kemudian, PR-nya misalnya kita asumsikan masih bisa dibina, artinya tidak kita pecat dia, tidak kita keluarkan dia. Ya, kita letaklah 6 sampai 7 lah misalnya. Ini remaja masih bisa dibina. Kemudian apa lagi asumsinya? KPS. KPS itu apa tadi? KPS itu adalah kematangan psikologi siswa. Kan kita tahu ya, kematangan psikologi siswa itu anak SMA yang nggak matang-matang amat gitu. Ya berarti 5 sampai 6 lah kita letakkan, karena nggak matang sekali kan dia. Kemudian kita lihat lagi, risiko kelembagaan, RDRL. Yang untuk swasta, dia meletakkan kan tinggi tadi itu. Karena dipecat kan, 8. Ya kan? Tapi kalau di negeri, risikonya itu, RDRL-nya risikonya kan diletakkan nggak terlalu tinggi. Kita letakkan 5, artinya ini tinggi, ini adalah sedang. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ada 2 simulasi kasus. Kalau di swasta, TP-nya itu tinggi. Ya kan, tingkat pelanggarannya dianggapnya tinggi kan. Dan kemudian RDLL di swasta itu kan juga tinggi. RDLL-nya, kita reputasinya kan, risiko untuk reputasinya juga tinggi kan. RDRL tinggi. Aduh, sorry. RDRL tinggi. Jadi aturan itu 5 dia aktif ya, berartinya dia menyimpulkan bahwa di swasta itu aturan 5 aktif. Mana aturan 5? Yang ini aktifnya, aturan yang nomor 5 ini. If TP sedang, NRDL tinggi, dan PR rendah, TSI tinggi. Makanya dipecat sama dia. Aturan 5-nya yang aktif. Oleh karena itu, TSI-nya itu tinggi. (8 sampai 9). Tapi kalau yang di negeri, berbeda dia. Kalau yang di negeri, apa yang terjadi dengan di negeri adalah TP tinggi plus PR-nya tinggi. PR itu apa? PR-nya itu apa? PR kok PR ya? PR itu tinggi. Potensi rehabilitasi itu tinggi dia letakkan. TP-nya tinggi, PR-nya tinggi. Kalau seperti itu, aturan 2 yang aktif. Ya. Bentar, Bapak lagi ngajar nih. Bentar. Ya, aturan 2-nya aktif. Apa aturan 2-nya? Aturan 2 itu jika tingkat pelanggaran tinggi dan juga, ini kok salah, pelanggaran tinggi juga ya. Iya, pelanggaran tinggi, PR, TP-nya tinggi, PR-nya tinggi, kemudian apa namanya itu tingkat outputnya itu TSI itu tadi apa tuh? TSI itu tindakan dari sekolahnya tadi itu, makanya TSI-nya itu sedang aja dia. Karena yang 2 yang dipakai, TSI adalah sedang. Ya, salah 5 sampai 6. Kalau kita lihat di sini, apa yang boleh kita simpulkan sama Ibu Bapak ini? Yang boleh kita simpulkan adalah hasil fazi ini
menunjukkan bahwa keputusan dari sekolah negeri dan swasta itu memiliki apa? Keputusan memiliki dasar rasional yang berbeda. Tetapi swasta, sekolah swasta itu ini lebih dipengaruhi oleh apa? Lebih dipengaruhi variabel reputasi. Oke, paham ya? Nah, dari sini kita nampak bahwa swasta itu variabel ini yang lebih didominankannya. Oleh karena itu, kita perlu yang tahap ketiga, kita lihat kesimpulan ini. Nah, ini tahap yang paling penting, tahap deliberasi manusia. Nah, ini tahap yang paling normatif. Apa yang kita lihat dari sini? Mungkin saya akan lihat dari aspek prinsip apa ya? Prinsip etika ya, prinsip etika sosial. Kalau kita lihat prinsip etika sosial, ada 3 yang perlu kita pertimbangkan. Kesetaraan hak pendidikan. Hak pendidikan. Yang kedua apa? Proporsionalitas. Maksudnya apa ini? Sanksi harus mempertimbangkan usia, konteks, dan kemungkinan rehabilitasi. Jadi prinsip etika sosial itu yang pertama, kesetaraan hak pendidikan. Kenapa? Anak memiliki hak atas pendidikan bahkan ketika melakukan pelanggaran. Yang kedua, apa? Proporsional. Sanksi harus mempertimbangkan usia, konteks, dan kemungkinan rehabilitasi. Yang ketiga apa? Prinsip etika sosialnya. Diskriminasi. Kok tulisan saya tambah jelek aja nih. Diskriminasi. Maksudnya apa? Perbedaan jenis sekolah tidak boleh menghasilkan ketimpangan keadilan. Nah, ini prinsip yang pertama. Ini yang harus kita lihat. Dan kita dari analisis kita yang pertama dan kedua itu, dari Fazi, kita menampak bahwa ada ketimpangan kan. Keputusan itu memiliki dasar rasional yang berbeda, tapi swasta lebih mempengaruhi variabel reputasi. Kemudian kita lihat dari prinsip etika sosial. Ini teori-teorinya. Kemudian analisis dari etika pendidikan. Jadi analisis etika pendidikan. Beda, ya. Beda antara swasta dengan negeri. Kalau swasta itu dia lebih melindungi citra, apalagi menghindari risiko reputasi. Apalagi dia lebih mengorbankan prinsip rehabilitasi, dia korbankan itu. Korbankan prinsip rehabilitasi. Jadi rasionalnya berbeda. Kalau negeri gimana? Negeri itu lebih ke melindungi hak anak. Lindungi hak anak. Apalagi mengedepankan pembinaan. Apalagi risikonya juga ada. Dianggap kurang tegas. Nah, ini dari analisis kita berdasarkan pendidikan berbeda antara swasta dengan yang negeri. Lalu terakhir apa kalau kita mau membuat analisis ini? Kita harus melakukan apa yang disebut sebagai evaluasi normatif.
Jika, nah ini harus merenung-renung kita. Kalau kita lihat ini, pendidikan itu dipahami sebagai institusi pendidikan moral, nah, jika pendidikan itu dipahami sebagai institusi pembinaan moral, maka mana yang akan kita pilih? Yang kita pilih tentu haruslah pendekatan apa? Rehabilitasi kan. Karena ini selaras dengan filosofi pendidikan. Dan kalau kita lihat pelanggarannya itu sangat berat, jika pelanggarannya itu sangat berat, dan misalnya membahayakan pihak lain misalnya. Nah, sanksi tegas itu baru dibenarkan. Tapi masalah utamanya apa? Masalah utamanya bukan pada ketakasan. Masalah utama tadi Ibu menanyakan swasta dan negeri itu. Masalah utamanya itu bukan masalah ketegasan kan. Tetapi apa masalah utamanya? Adalah ketidakkonsistenan standar etika antar lembaga, antar sekolah. Jadi apa rekomendasi kita? Rekomendasinya ya mungkin perlu standar disiplin nasional berhasil rehabilitasi mungkin. Sanksi pengeluaran menjadi opsi terakhir mungkin. Citra lembaga tidak boleh menjadi variabel yang dominan mungkin. Setiap keputusan harus mempertimbangkan hak pendidikan anak. Nah, jadi ini menurut saya analisis yang dikemukakan kasus yang dikemukakan oleh ibu siapa tadi namanya? Bu Romah ya, Bu Romah. Oke, kita sekarang diskusi ini. Ada pertanyaan dari sini? Panjang ya ceritanya Bu ya? Ini Prof. Oke. Kenapa saya buat seperti ini? Nggak apa-apa panjang ini. Karena apa? Kita harus memikirkan itu secara rasional. Dan ada tools sekarang ini yang boleh kita gunakan. Kita boleh gunakan AI, deep learning, dan kita juga boleh gunakan fuzzy logic analysis. Dan kira-kira kalau menurut Ibu gimana? Mana yang harus kita tempuh? Kalau Ibu jadi kepala sekolah misalnya di swasta atau negeri, apa yang boleh ditempuh? Dilakukan pembinaan dulu, rehabilitasi. Kalau sudah pada tahap yang semangat sudah rehabilitasi kok masih tetap, baru dilakukan itu tadi tindakan tegas. Ya. Dan satu lagi Bu, citra lembaga itu tidak boleh menjadi variabel yang dominan. Okay. Dan setiap keputusan harus mempertimbangkan hak pendidikan anak. Nah, itu kalau menurut saya. Menurut saya seperti itu. Oke, ada komentar lain? Saya tutup ini ya. Ini udah clear ya? Presentasi saya clear nggak? Clear ya? Bu Yayu, gimana Bu Yayu? Ada komentar? Ini saya pikir pendekatan yang saya mau buat paper mengenai ini Bu Yayu, hasil dari kuliah ini. Dan kuliah yang harus kita dekati dengan pendekatan etika itu secara rasional. Dan kita tahu kan tadi bahwa 5% dari keputusan itulah yang kita ingin manfaatkan. Karena manusia itu 5%-nya sistem 2, ya, sistem yang rasional. 90% itu fast thinking. Nah, yang tadi itu kan lama saya menganalisis, satu. If then-nya itu ada berapa tadi? Ada 9 ya, ada 8 tadi itu if then-nya itu. If,
kemudian TP tinggi, misalnya NPR-nya rendah, Zen TSI-nya itu tinggi. Nah, itu harus kita pertimbangkan satu-satu. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan rekomendasi. Dan rekomendasi tadi saya ulang lagi adalah bahwa ini kan timpang ini, tidak konsisten ini antara swasta dan negeri. Dan kita tahu bahwa swasta itu dia lebih, apa tadi? Mementingkan citra lembaga. Padahal sebenarnya setelah kita menganalisis itu dengan menggunakan hybrid ethical dengan menggunakan AI itu apa? Kita melihat adanya ketimpangan sistemik. Dan dominasi variabel reputasi pada sekolah swasta itu tinggi. Padahal ada yang lebih berperan sebenarnya kalau kita membuat sekolah itu tujuannya untuk apa sih? Kan untuk mendidik. Dari FAZI kita sudah tahu bahwa sekolah swasta itu menghasilkan skor sanksi yang tinggi kan. Ya, kemudian sekolah negeri menghasilkan skor yang sedang aja karena dia ada rehabilitasi. Jadi bagaimana caranya kita melihat ini? Secara normatif, pendekatan rehabilitatif itu kalau menurut saya lebih sesuai dengan prinsip pendidikan dan perlindungan anak. Kecuali pelanggaran bersifat ekstrim dan berulang. Coba Ibu, Bapak nanti kalau berdebat, tunjukkan cara perhitungan seperti ini. Pasti orang itu, wah iya ya, ini sangat rasional ini. Betul nggak? Sangat rasional. Betul ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Rumit nggak menurut Bapak ini cara etika keilmuan kita pandang dari segi rasional seperti ini? Rumit, Prof. Rumit ya? Rumit, Ya, Prof. tapi harus kita jalani. Karena apa? Semua keputusan kita itu, kalau menurut saya harus harus didasarkan kepada rasionalitas. Dan kita ada alatnya. Apalagi zaman AI sekarang ini. Nah, saya sebenarnya ingin mempromosikan teknik ini kepada teman-teman. Makanya ke mahasiswa S2 ini saya promosikan. Nanti setiap keputusan kebijakan yang berorientasi jangka panjang efeknya, itu harus matang-matang kita pertimbangkan. Harus matang-matang. Kita harus ada tool yang betul-betul kita analisis. Dan saya berpikirnya seperti ini, bahwa ya itu tadi, bahwa sistem 2 kita harus kita aktifkan. Pertanyaannya adalah banyak keputusan-keputusan kita yang kita buat itu, terutama yang dibuat oleh pimpinan, ya menteri lah, siapalah itu, ya efek jangka panjangnya nggak betul-betul dipikirkan secara detail. Nah, kalau yang tadi itu kan sangat detail itu, padahal kasusnya itu simpel aja sebenarnya. Oke, Bu Ramah ya. Jadi kalau Ibu Ramah menjadi kepala kanwil pendidikan, gimana? Ibu akan bilang, jangan dong mengutamakan reputasi. Ini tidak boleh menjadi variabel dominan. Betul nggak, Bu? Setelah kita analisis. Karena di dalam FAZI itu, dia menjadi variabel yang dominan. Jadi sanksi pengeluaran itu menjadi opsi yang terakhir. Karena filosofi pendidikan itu, kalau kita lihat, apa ya, kita setiap keputusan itu harus mempertimbangkan hak pendidikan anak itu. Itu kan diatur di undang-undang. Betul ya? Nah, gitu. Oke, Bu Yayu ada komentar nggak, Bu Yayu? Perjalanannya cukup panjang, Prof, dan harus belajar banyak. Ya. Oke. Yang mungkin yang saya tanyakan ke Bu Rahma, swasta ini swasta yang unggulan atau swasta yang biasa ya? Karena itu mestinya menurut saya itu mempengaruhi juga. Mungkin sekolah swasta yang besar memperhatikan citranya, bagaimana menjaga agar tidak ada dari masyarakat akan ada, ini kok kurang baik ya, siswa seperti ini kok dibiarkan saja. Atau swasta yang mohon maaf yang di bawah gitu ya, masih ada toleransi atau apa, sehingga dari hasil akhir keputusan tadi bahwasanya kita harus memperhatikan hak pendidikan anak. Nah, itu mungkin bisa ditemukan berbeda juga jika sekolah swastanya itu maksud saya keputusan final tadi apakah bisa kita generalkan untuk sekolah swasta dan negeri, bahwasanya di swasta itu lebih menjaga citranya daripada yang di negeri.
Dan andai memang sudah ada undang-undang ya yang mengatur bahwasanya hak pendidikan anak itu menjadi nomor satu dalam setiap pelanggaran, berarti kan yang perlu dipertanyakan adalah pimpinan dari masing-masing sekolah itu yang harus dievaluasi lagi. Ngaten, Prof. Ya. Jadi saya tambahkan bahwa rekomendasi ini sebenarnya ke kebijakan nasional. Kalau saya melihatnya bahwa perlu ada standar disiplin nasional berbasis rehabilitasi. Ya, ada standar. Ini kan double standar ini. Standarnya berbeda. Kalau standarnya berbeda mengambil kesimpulan seperti ini, ya perlu ada standar secara nasional. Jadi ada standar disiplin nasional berbasis rehabilitasi. Karena tujuan kita kan mendidik. Ya mungkin aja anak-anak itu, ya kita nggak tahu ya lingkungannya terbawa oleh lingkungan di luar sekolah. Kan kita juga nggak tahu kan. Jadi memang menurut saya apa yang saya usulkan dengan menggunakan cara pendekatan hibrida deep learning AI ini plus dengan fuzzy logic itu kita bisa mempunyai landasan berpijak yang kokoh gitu, yang sangat rasional, sehingga rekomendasi kita pun kalau kita buat evaluasi berdasarkan prinsip etika sosial dan etika pendidikan dan kita evaluasi kasus itu, makanya kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam kita mengambil keputusan. Jadi karena apa? Karena kita kembalikan ke semuanya itu ke undang-undang menurut saya, undang-undang pendidikan, bahwa yaitu kan hak pendidikan itu hak semua orang sebenarnya. Ya kalau udah seperti itu, dipecat seperti itu, akhirnya apa? Ya kan haknya tuh hilang. Iya kan? Nah, ini perdebatan yang panjang ya. Tetapi dalam kuliah ini saya mengusulkan, Bapak Ibu boleh cari. Saya pikir nggak ada orang buat seperti ini, tapi saya mengusulkan pendekatan hibrida antara yang itu. Mungkin ada usulan yang lain saya nggak tahu ya, tetapi saya pikir ini penting ya untuk kita lebih rasional dalam melihat etika keilmuan. Oke, Pak Ferdi, ada pertanyaan, ada komentar? Terima kasih, Prof. Mohon izin dan mohon maaf jika saya keliru, Prof. Ya. Kebetulan kan saya di sekolah itu di bagian kesiswaan, Prof. Ya. Lah kalau misalkan yang seperti yang tadi, Prof, itu kan kadang kalau misalkan, Prof, untuk kasus yang seperti Bu Rahma tadi diketahui teman-temannya yang lain, lalu kan ada stigma bahwa kok anak ini sudah melakukan pelanggaran tinggi, tapi kok dibiarkan begitu, Prof. Lalu yang kedua, Prof, untuk hak pendidikan, kalau yang saya ketahui di Dinas Pendidikan Kota Malang, Prof, itu kan kita tidak boleh asal mengeluarkan, Prof, tanda petiknya begitu. Tapi kan kita diminta untuk mencarikan sekolah seperti Bu Rahmat tadi bilang. Jadi dilema juga sih, Prof, kalau saya. Karena di satu sisi kan dia melakukan pelanggaran tingkat tinggi, terus yang kedua kita harus tetap melakukan pendampingan. Lah mungkin kalau misalkan, Prof, kalau pendampingan nanti dilakukan di luar, Prof, jadi setelah dia mengundurkan diri dan mendapat hak belajar di sekolah yang lain, tapi tetap juga melakukan pendampingan secara psikolog mungkin, Prof. Ya. Itu bagaimana ya, Prof, ya kira-kira? Jadi ada dua sisi yang sama-sama berat, Prof. Karena khawatir teman-temannya kan bilang, kok sudah pelanggaran tingkat tinggi kok dibiarkan, berarti tanda petik, berarti gak popo gitu, Prof. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Jadi tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita harus membuat analisis risiko etikanya. Dan dalam analisis risiko etika itu, apa yang perlu kita lihat adalah implikasi epistemik. Apakah kita melihat, yaitu salah satunya implikasi epistemik itu kesetaraan ya, hak pendidikan. Jadi kalau dia berbeda itu kan dipertanyakan. Dan risiko jangka panjangnya orang kan menjadi melihat pendidikan itu jadi tidak seragam kan seperti itu. Dan kalau kita lihat dari dua kasus ini kan rasionalnya kan berbeda dan dua-duanya itu kan tidak bisa kita salahkan juga. Itu yang fuzzy itu kan kabur dia. Dan itulah yang kepentingan kebijakan kita. Sekurang-kurangnya kita dengan melakukan analisis ini
dengan deep learning dan kemudian fuzzy ini, kita tahu mana sih faktor yang dominan yang bisa kita lihat sebagai hal yang perlu kita perhatikan. Tadi kan kita lihat di fuzzy itu, faktor yang dominannya apa coba? Menurut Pak Ferdi tadi apa setelah kita analisis? Reputasi kan? Betul kan? Reputasi sekolah kan? Nah, kemudian pertimbangan teman-teman yang tadi itu kalau dimasukkan lain lagi cara analisis kita. Yang itu kan kita tidak masukkan ke dalam variabel analitik utamanya. Karena variabel analitik utama kita itu adalah tingkat pelanggaran moralnya, kekuatan buktinya apa, orientasi reputasi lembaganya apa, pelindungan anak bagaimana, keadilan prosedural bagaimana, citra publik bagaimana, pendekatan disipliner bagaimana, dampak psikologi siswa bagaimana, diskriminasi sistemiknya seperti apa. Jadi agak rumit memang, tetapi harus kita jabarkan. Jadi kalau kita berdebat seperti ini, hanya satu faktor aja yang kita highlight, ya susah. Makanya kita perlu ada cara kita untuk melihat semua tadi faktor-faktor yang benar. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Ferdi di situ. Dampak dari rekan-rekan seumur. Kan seperti itu Pak Ferdi ya. Nah, kalau itu bisa dimasukkan ke tabel analisis risiko. Kalau itu dianggap sebagai variabel analitik yang penting. Tapi kalau misalnya itu nggak terlalu penting, ya nggak perlu dimasukkan. Saya dengan mahasiswa saya membuat fuzzy analisis ini lama, hampir 6 bulan 7 bulan, karena kompleks sistem. Ya, saya kan kimia ya, bukan untuk masalah pendidikan. Kita pun ada variabel. Bidang saya kan fotokatalisis, katalisis, material dan segala macam. Oh, efek dari permukaan bagaimana, efek dari electron hole recombination bagaimana, catalytic activity dan segala macam itu kita masukkan dalam ini. Kita lihat apa sih faktor yang dominan. Cuma tadi yang kita lihat kan faktor dominannya setelah kita masukkan semuanya itu apa? Reputasi jadinya yang faktor yang dominannya. Makanya ini penting untuk kita bisa melihat secara lebih rasional sistem ini. Kalau enggak ya berdebatnya itu enggak selesai-selesai. Cuma kalau misalnya Pak Ferdi membuat ini secara detail, ya orang akan lihat kan faktor apa sih? Masukkannya ini, lain hasilnya nanti. Fuzzy sistem itu. Makanya rekomendasinya tadi itu harus kita linkkan juga dengan prinsip etika pendidikan dan etika sosial. Jadi kompleks loh masalah ilmu sosial ini karena banyak sekali variabel yang kita pikirkan. Cuma permasalahannya adalah orang-orang kan hanya meng-highlight variabel tertentu saja, tidak semuanya di-highlight. Tapi dengan sistem yang kita buat, yang saya jelaskan, semua variabel ini saya masukkan. Itu ya Pak Ferdi ya? Jelas ya Pak ya? Insya Allah jelas Prof. Ya. Kalau saya kasih tugas boleh enggak nih Ibu Bapak ini? Kita sudah 4 kali loh kuliah. Yang pertama prinsip. Kemudian yang keempat ini, saya usulkan teknik baru, hybrid namanya etika. Coba digunakan ini. Kalau berhasil menggunakan ini, Ibu Bapak ada sesuatu yang baru dari kuliah S2 etika itu. Yang tidak ada di buku. Ibu carilah di buku. Yang hybrid seperti ini nggak ada. Ini saya coba aja karena S2 itu kalau ada di buku ya belajar aja sendiri kan gitu. S3 apalagi. S3 itu betul-betul nggak ada di buku. Oke, Bu, ya yuk kalau ada lagi komentar 1 atau 2, kita sudah jam 9.35 ini. Dari saya tidak ada, Prof. Ribet ya? Ribet ya? Nah. Jadi Bu Yayu, kita bisa kasih, kan kuliah ini kan 4 kali sudah kita nih, kewajiban kita nih. Nanti kita buat presentasi masing-masing. Nanti kita debat, saya debat semuanya satu-satu. Tapi menggunakan prinsip analisis yang dari kuliah 1, 2, 3, 4. Yang kuliah 1 itu kan saya deontologi secara umum, yang kedua itu lebih lagi kan ke kasus-kasus, yang ketiga itu deep learning, yang keempat itu
tambahkan fuzzy, makanya jadi hybrid ya. Ibu bapak kan sudah mempunyai apa namanya itu ya, semacam pisau analisis yang menurut saya cukup tajam lah untuk melihat dilematis. Kan hidup kita ini penuh dilema, paradoks ya. Jadi memang harus pandai-pandai kita, bijak kita untuk melihatnya. Apalagi masalah etika ini masalah yang kadang-kadang jarang kita memikirkan efek jangka panjangnya. Nah, seperti itu. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya Bu Yayu, atau gimana? Ada pengumuman atau gimana Bu? Ada yang bertanya, Prof. Bu Dwi. Oh ya, gimana Bu Dwi? Iya, Prof. Terima kasih. Ini, Prof. Ini kan kalau kita menganalisis setiap kasus, pasti menentukan variabel analitiknya berbeda-beda ya, Prof. Apakah ada Ya, tips pasti. bagaimana cara kita menentukan variabelnya, Prof? Tipsnya, kan ada AI Bu. Jadi sebenarnya logika aja. Contoh misalnya apa? Kasusnya apa Ibu? Nanti saya carikan anunya, variabelnya apa? Apa kasusnya? Oh, Saya cepat kalau aja. misalkan, ya ini yang marak terjadi ya, Prof. Misal kayak kasus katrol nilai misalkan. Yang Ya. katrol nilai setiap mau pembagian hasil belajar itu, Prof. Bagaimana? Ya. Kita cari apa variabel apa namanya itu, variabel analitik utamanya seperti itu ya. Itu ya. Iya, Prof. Oke. Apa sih menurut Ibu? Kalau yang cepat aja kita. Katrol nilai itu apa variabel utamanya? Satu kan tingkat manipulasi nilai. Kan harus ada tingkat-tingkatnya. Betul nggak Bu ya? Misalnya tidak manipulatif, perubahan signifikan tanpa dasar evaluasi misalnya. Tingkat manipulasi nilai itu kan variabel. Betul ya Bu ya? Kedua, justifikasi akademik. Tekanan struktural, itu kan variabel juga. Ditekan kayak kita ada kuliah itu, ditekan sama bos, naikkan katrol nilainya. Itu kan tekanan struktural, itu kan jadi variabel. Kemudian, keadilan akademik kan jadi variabel juga, Bu. Kalau kita katrol hanya satu orang aja, yang lainnya nggak kita katrol, itu kan nggak keadilan. Apalagi yang paling penting, dampak epistemik. Apakah dengan mengatur nilai itu bisa merusak makna dari evaluasi itu sendiri? Apalagi variabelnya, presiden institusional. Kalau dibiarkan kan menjadi budaya dia. Orientasi reputasi lembaga, kan bisa juga kita masukkan sebagai variabel. Jadi bisa dipikirkan, itu kan logik aja sebenarnya Bu. Logik aja, ya Bu ya. Nggak ada tipsnya sih sebenarnya. Tipsnya adalah kita pikirkan yang sesuai dengan etika. Tapi yang menurut saya yang paling penting adalah dalam kasus misalnya katrol nilai itu, ada nggak tekanan struktural? Sistem. Tadi kan di video itu kan ada tuh. Kalau sistemik dia di mana? Kalau kita nggak katrol nilai, akhirnya ranking institusi kita turun, itu masalah struktural. Kumlotnya 90%, masalah struktural. Kalau nggak kumlotnya nggak banyak, reputasi akademik kita turun misalnya. Itu kan masalah struktural. Itu namanya variabelnya tekanan struktural. Dan itu kan nampak di keadaan di situasi kita di Indonesia. Nah, jadi seperti itu Bu, ya. Ya Bu, siapa Bu Dwi tadi? Jelas ya Bu ya? Iya, Prof. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain, Bu Yayu? Oke, untuk kuliah minggu depan, ada dari Bu Sofia ini. Ya udah, Bu Sofia terakhir. Iya, mohon izin Prof. Saya melanjutkan dari Bu Dwi tadi. Untuk akhlak apa mengikuti penilaian atau bagaimana Prof? Masuk dalam variabel ya? Iya. Masuk dalam variabel gitu ya? Iya, betul. Kalau menurut saya akhlak itu ya bisa di fase itu. Jadi dia sebenarnya tidak langsung Bu menjadi variabel teknis dalam model analitik ini. Tapi kita bisa modelkan sebagai variabel laten normatif ya. Karena dalam tahap deep learning itu dia hanya bekerja pada yang dapat diobservasi saja. Dapat diukur Bu.
dapat dibandingkan. Kalau akhlak agak susah ya mau membanding-bandingkannya. Karena kadang-kadang itu ya susah ya. Akhlak itu kan kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan juga. Akhlak kita dengan Tuhan juga ada, dengan manusia juga ada. Jadi akhlak itu, ini pendapat saya ya, akhlak itu tidak langsung terukur. Tetapi akhlak itu tercermin dari indikator keadilan. Tadi kan ada indikator utama tadi yang sebut tuh, keadilan akademik, apalagi itu tanggung jawab, kemudian amanah dan kejujuran. Jadi akhlak itu konsep yang bisa kita lihat dari indikator-indikator yang kita sebut tadi. Kan masuk dalam keadilan itu kan akhlak juga. Tanggung jawab kan akhlak juga. Amanah kan akhlak juga. Kejujuran kan akhlak juga. Jadi dalam model ini, model yang kita bicarakan itu, akhlak itu muncul sebagai variabel laten, nah, kan laten ya sifatnya, yang diwakili oleh indikator perilaku. Kalau indikator perilaku kan bisa kita ukur, Bu. Karena akhlak itu levelnya kan di atas. Nah, itu menurut saya sebagai tanggapan saya. Jadi, akhlak itu bisa kita terjemahkan sebagai indikator operasional. Apa contohnya? Kejujuran, konsistensi, transparansi, resistensi terhadap tekanan itu akhlak juga. Dijawab nggak pertanyaan saya, Bu? Bu Sofia, ya? Oke. Iya, terima kasih, Prof. Ya, oke. Bu Yayu, nampaknya sudah hampir 2 jam ini. Nggih, 9 Prof, pagi. melebihi jam puasa. Ya. Nggih, untuk minggu depan kalau sesuai dengan ini kan offline ya Bapak Ibu semua. Minggu depan offline? Nggih, pertemuan kelima itu kalau mengikuti jadwal dari departemen itu offline, Prof. Oke, boleh. Jadi hari Sabtu ya, jam berapa? Hari Sabtu kalau jam ketinggal lagi Bapak Ibu. Jadi minggu Jam depan ke-3 sampai ke-5. 3 sampai 5. Minggu depan kalau saya berpikir Bu Yayu, kita diskusi mengenai tugas. Karena ini kuliah etika keilmuan itu kan ya bisa dicari-cari lah, teori-teorinya kan banyak. Jadi tugasnya nanti mungkin buat tugas kemudian dipresentasikan, nanti kita debat gitu. Boleh Bu Yayu ya, nanti kita nilai. Gimana Bu Yayu? Gitu. Sesuai kok itu dengan departemen memang untuk pertemuan kelima presentasi tugas. Oke, sip. Jadi minggu depan itu kita kumpul untuk mensepakati tugas apa yang akan diberikan. Betul ya Bu Yayu ya? Oke. Ya. Bapak Ibu sudah menyusun ini kan Prof ya? Untuk kasus apa yang ingin dibahas kemudian atau belum Prof? Ya itu, makanya minggu depan itu kita lihat kan kalau kasus yang sudah ada, nanti kadang kita lihat untuk presentasinya bagaimana cara penilaiannya juga. Mungkin kita buat Google Form, temannya menilainya, atau kita lihat juga keaktifan misalnya itu ada penilaiannya. Nah, seperti itu Bu Yayu. Harus kita sepakati ya. Jadi minggu depan itu ya kita diskusi santai aja lah ya, karena bulan puasa. Ya, oke.